The Walt Disney Company is in trouble. Its last 4 high-profile releases bombed at the box office, losing over $1 billion between them. Pernahkah kamu merasa bahwa film-film Disney saat ini sudah tidak lagi semenarik dulu? Mungkin kamu pernah duduk di bioskop menonton film terbaru mereka dengan ekspektasi tinggi, tapi malah keluar dengan perasaan kecewa. Atau mungkin kamu memperhatikan bagaimana film-film Disney yang dulu selalu mendominasi box office, namun kini berkali-kali mengalami kegagalan. Jika iya, kamu tidak sendirian. They're so boring. I just feel like Disney has just... Seperti yang sudah kita ketahui, Disney dulu adalah raksasa yang tidak tergoyahkan dalam industri hiburan. Hampir setiap film yang mereka rilis menjadi fenomena global. Bukan hanya sukses secara finansial, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi penontonnya. Dari era animasi klasik seperti The Lion King, Long live the king. Beauty and the Beast, dan Aladdin. Can you make me a prince? Hingga dominasi mereka di era modern dengan Frozen, Zootopia, dan tentunya Marvel serta Star Wars. Seolah-olah apapun yang disentuh Disney pasti berubah menjadi emas. Namun keadaan itu kini berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Disney mengalami kemunduran besar. Film-film mereka yang dulu selalu dinantikan kini justru sering gagal menarik penonton. Lightyear yang seharusnya menjadi kisah spin-off epic dari Toy Story justru flop di pasaran. The film in Muslim-controlled countries including Indonesia, Malaysia and most of the Middle East. 14 nations have already banned the animation movie. The Marvels yang digadang-gadang sebagai film penting dalam MCU malah mencetak rekor sebagai film Marvel dengan pendapatan terburuk. Marvel was going to be more for boys and Star Wars was going to be for girls. I mean, these are artificial ideas that they are putting on. Bahkan Indiana Jones and the Dial of Destiny yang membawa kembali Harrison Ford dalam peran ikoniknya gagal menciptakan keajaiban di box office. Sebenarnya tidak hanya di layar lebar, Disney juga mengalami kesulitan di dunia streaming. Disney Plus yang awalnya diproyeksikan sebagai masa depan hiburan kini justru mengalami kerugian besar, yang dimana penggunanya berkurang, biaya produksi meningkat, dan pendapatan yang diharapkan ternyata jauh dari ekspektasi. Saham Disney juga mengalami penurunan, membuat banyak investor mulai mempertanyakan apakah raksasa hiburan ini sedang menuju kehancuran. Di tengah semua kekacauan ini muncul satu teori yang semakin populer, go woke, go broke. It's a new phrase, but it's been around for a minute. Go woke, go broke. You know, that used to be a question about these companies that began to actively engage in societal issues. This is what they put on there. I'm surprised they didn't make them disabled in some way, talk about their socioeconomic situation, Binary. Teori ini menyatakan bahwa penyebab utama dari kejatuhan Disney adalah karena mereka terlalu sibuk mengikuti agenda sosial yang dianggap woke. Disney dinilai terlalu fokus pada isu-isu seperti LGBT, representasi politik, dan pesan sosial yang dipaksakan dalam film-film mereka, sehingga mengorbankan kualitas cerita dan daya tarik film itu sendiri. Alih-alih memprioritaskan penceritaan yang kuat dan karakter yang menarik, mereka lebih memilih untuk memasukkan elemen progresif yang justru membuat banyak penonton merasa terceramahi dan kehilangan minat. As you know, Strange World, Turning Red, and Lightyear all flopped for some reason. Okay, I don't understand why we're not connecting with the audience. Tapi pertanyaannya, apakah benar wokeness adalah faktor utama di balik kemunduran Disney? Ataukah ini hanya narasi yang sengaja dibesar-besarkan oleh media dan kelompok tertentu? Sebenarnya jika kita melihat lebih dalam, ada banyak faktor lain yang berperan dalam kejatuhan Disney. Salah satunya adalah kualitas cerita yang semakin menurun. Film-film Disney dulu dikenal karena memiliki narasi yang kuat dan karakter yang bisa dikenang seumur hidup. Tapi kini banyak film mereka terasa hambar, penuh formula yang berulang dan kehilangan emosi yang dulu menjadi ciri khas Disney. Selain itu, strategi pemasaran mereka juga semakin membingungkan. Beberapa film tidak dipromosikan dengan baik, sementara yang lain terlalu mengandalkan kontroversi untuk menarik perhatian. Bahkan dalam beberapa kasus, film yang memiliki potensi besar malah terabaikan oleh strategi pemasaran yang buruk.
Di sisi lain, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi Disney. Perubahan perilaku penonton setelah pandemi, meningkatnya popularitas layanan streaming lain seperti Netflix dan HBO Max, serta persaingan ketat dari studio lain seperti Universal dan Warner Bros. Semuanya ikut memainkan peran dalam kemunduran Disney. Lalu bagaimana dengan teori go woke go broke? Benarkah film-film yang dianggap woke selalu gagal? Jika kita melihat kasus seperti Barbie, film yang penuh dengan pesan feminisme justru sukses besar di box office. Ini membuktikan bahwa sekedar woke tidak serta-merta membuat film gagal. Tapi yang lebih menentukan adalah bagaimana sebuah film dieksekusi. Apakah ceritanya menarik, karakternya kuat, dan apakah penonton merasa terhubung dengan film tersebut? Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan Disney, kita perlu melihat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kejatuhan mereka. Salah satu yang paling mencolok adalah perubahan strategi bisnis Disney yang kurang efektif dalam beberapa tahun terakhir. Disney dulu dikenal sebagai studio yang sangat berhati-hati dalam memilih proyek dan merilis film-film berkualitas yang bisa bertahan lama di benak penonton. Tapi sekarang mereka tampaknya terlalu terburu-buru dalam mengejar tren baru tanpa benar-benar mempertimbangkan apakah strategi itu cocok dengan identitas merek mereka. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana Disney terlalu mengandalkan sequel, remake, dan spin-off. Bukannya menghadirkan cerita-cerita orisinal yang segar, mereka terus-menerus menggali ulang warisan lama mereka. Mulai dari live action The Little Mermaid, Snow White, Pinocchio, hingga Peter Pan and Wendy. Hampir semuanya mendapat respon yang kurang positif. Banyak yang merasa bahwa film-film ini tidak menawarkan sesuatu yang baru dan hanya dibuat untuk mencari keuntungan cepat dari nostalgia. This is back to back to back to back. It's becoming a trend with Disney. Disney juga mengalami penurunan kualitas dalam pengelolaan franchise besar mereka, terutama Marvel dan Star Wars. Marvel yang dulu mendominasi box office dengan kisah-kisah pahlawan super yang epic, kini mulai kehilangan daya tariknya setelah puncak kejayaan di Avengers Endgame. Arah cerita MCU semakin tidak jelas, terlalu banyak karakter baru yang diperkenalkan tanpa pengembangan yang memadai. I don't like Marvel movie. If you like Marvel movies, don't worry, that's your opinion and I just have mine. Ditambah dengan film-film yang terasa terburu-buru dan tidak memiliki dampak sebesar film-film sebelumnya. Hal yang sama terjadi dengan Star Wars. Setelah trilogi sequel yang mendapatkan respon beragam, banyak penggemar mulai kehilangan minat. Serial-serial seperti The Mandalorian awalnya mendapatkan pujian, tetapi semakin lama antusiasme terhadap waralaba ini mulai memudar. Selain masalah kreatif, strategi pemasaran Disney juga mulai melemah. Dulu, setiap film Disney dirilis dengan promosi besar-besaran yang benar-benar membangun hype di kalangan penonton. Tapi, kita lihat aja sekarang, strategi promosi mereka tampak kurang efektif. Bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan kontroversi yang tidak perlu. Misalnya, ketika Disney terlalu menekan elemen-elemen keberagaman dalam promosi film, tapi kurang fokus pada apa yang sebenarnya membuat film itu menarik. Alih-alih menyoroti cerita dan kualitas film, promosi mereka malah sering terjebak dalam diskusi politik yang memecah belah audiens. Disney films, the movie Brave, feminism, lesbians, and the media. Jadi gimana nih Bang? Bagaimana dengan teori go woke go broke? Apakah benar wokeness menjadi penyebab utama dari semua ini? Ya, jika kita melihat data lebih dalam, ada pola yang menarik. Memang benar bahwa beberapa film Disney yang dianggap woke mengalami kegagalan, tetapi ada juga film dengan tema serupa yang tetap sukses besar. Ini menunjukkan bahwa bukan unsur wokeness yang secara langsung menyebabkan penurunan Disney, melainkan bagaimana unsur tersebut disampaikan dalam cerita. Ketika sebuah film terlalu sibuk menyampaikan pesan sosial hingga mengorbankan karakter dan cerita, penonton tentu akan merasa bosan. Tapi jika pesan tersebut dimasukkan secara alami tanpa terasa memaksakan, justru bisa diterima dengan baik. Ya, kayak Barbie misalnya adalah film yang penuh dengan pesan feminisme, tetapi sukses besar karena eksekusinya yang cerdas dan tetap menghibur. Warner Brothers say it has now passed over $1 billion at the global box office, which means for Greta Gerwig, she's become the first woman to reach the milestone as a solo director. Pada akhirnya masalah utama Disney bukan hanya karena mereka terlalu woke, melainkan karena mereka kehilangan sentuhan dalam cerita. Disney terlalu sibuk mencoba mengikuti tren dan memuaskan semua pihak, tetapi lupa bahwa inti dari film yang sukses selalu kembali pada satu hal, cerita yang kuat, karakter yang menarik, dan eksekusi yang berkualitas.
Selain itu, Disney juga tampaknya terlalu berhati-hati dalam menyusun cerita mereka, hingga akhirnya banyak film mereka yang kehilangan keberanian dalam bercerita. Jika kita melihat kembali film-film Disney terdahulu seperti The Lion King, Mulan, atau Beauty and the Beast, ada banyak momen dramatis yang benar-benar menggugah emosi penonton. Are you happy here with me? Namun dalam versi modern, banyak dari momen-momen ini justru dipermudah atau bahkan dihapus, seolah-olah Disney takut mengambil resiko dengan cerita yang lebih kompleks. Tidak hanya itu, masalah lain yang semakin terlihat adalah karakter-karakter baru yang kurang menarik. Banyak karakter utama di film-film Disney belakangan ini terasa hambar karena mereka dibuat terlalu sempurna atau tidak mengalami perkembangan yang berarti. Misalnya, dalam beberapa film terbaru, karakter utama seringkali digambarkan sebagai sosok yang sudah kuat sejak awal tanpa harus menghadapi tantangan besar yang benar-benar menguji mereka. Padahal ya, yang membuat karakter menarik bukanlah seberapa kuat mereka, tetapi bagaimana mereka berkembang sepanjang cerita. Ya, bandingkan aja deh dengan karakter klasik Disney seperti Simba, yang harus melewati perjalanan panjang untuk menemukan jati dirinya. Atau Mulan, yang menghadapi banyak tantangan dan rintangan sebelum akhirnya membuktikan kemampuannya. Karakter-karakter ini terasa hidup dan berkembang sepanjang cerita, sesuatu yang kini semakin jarang terlihat dalam film-film Disney terbaru. Sekarang banyak film Disney yang terkesan lebih mementingkan agenda tertentu daripada membangun cerita yang solid. Akibatnya apa? Alih-alih membuat penonton peduli dengan karakter dan perjalanan mereka, banyak film terbaru Disney yang justru terasa seperti ceramah sosial. Ini membuat penonton merasa tidak benar-benar terhubung dengan film yang mereka tonton. Pendekatan yang terlalu fokus pada pesan sosial, formula yang repetitif, serta karakter yang kurang menarik membuat banyak film Disney kehilangan daya tariknya. Padahal ya, Disney memiliki semua sumber daya untuk kembali menghasilkan film-film berkualitas seperti dulu. Mereka hanya perlu kembali fokus pada cerita yang kuat, karakter yang berkembang, dan eksekusi yang benar-benar menyentuh emosi penonton. Yang mana sebenarnya Disney masih punya peluang besar untuk bangkit. Mereka punya warisan cerita yang luar biasa, sumber daya finansial yang hampir tak terbatas, serta tim kreatif yang seharusnya bisa menghadirkan kembali kejayaan yang dulu mereka miliki. Namun masalahnya adalah bagaimana mereka memanfaatkan semua itu.